Ya. Usmu jadi ya? Apa Itu ismu? kan ayat 44 ya? Iya. Kita beri kalimatin min 45 apa 44? 45 ya? Yang short itu sama pokoknya. Lagi sol. Sambung. Kalau disambung Usmuhu. usmuhu. Ikutin depannya kan? Iya. Bukan ismu ya? Usmuhu jadinya itu ya. Tapi kan tanda wasol. Bisa dibaca bisa. Aku juga. Kalau bu alasannya itu di huruf ketiga doma. Kalau dia doma ya doma. Kalau ismu dari gara segi apa kalimat bahasa Arabnya ismu, usmu, ismu boleh. Tidak Rubah arti. Iya. Kan ada kalimat ismuhu Ahmad. Iya. Ada ya? Iya. Ini tidak ada. Itu dari segi hati. Pada seginya apabila ketemu dua apabila memulainya ada hamzah wasal, hamzah wasal itu ya. Terus si hamzah wasal, nah kemudian jadi dia dibaca tergantung huruf ketiganya betul. Terakhirnya. Usmu. Terus Center. kemudian Ya kan tuh. alhamdulillah masih bisa dipakai. Masih bisa. Ya, jadi walaupun begitu nanti kesungguhan kita tuh jadi kuat tuh. Itu lebih kalau dari sisi Allah ya. Beda nilainya itu sama anak ada ya. Kenapa? Karena itu ada kesungguhan. Nanti masya Allah. Bahkan nanti yang tadi anak kembali lagi ke kisah tadi. Iya. Cuma biasanya gini kan, biasa kita kan Ramadan itu bisa hatam. Ya. Sekarang dengan kesulitan ini sudah bagus. Dengan kesulitan susah kan inti mau berusaha untuk hatam. Ya. Udah jalanin aja. Ntar nilainya sama dengan waktu ini. Jangan berpikir, aduh nggak hatam. Enggak, bukan hatamnya, kesungguhan hatinya. Itu kalau semuanya hati biarkan nggak sampai hatam. Karena keadaan tinggian lagi nilainya yang ada seperti ini yang masih normal. Gitu. Jangan kita tuh. Kalau kita cuma ngaji-ngaji doang gitu kan. Kalau kita kan sebenarnya kita lebih kuat. Maaf dah. 2 hari kan 2 kali hatam misalkan. Kuat aja kalau kita mau. Iya. Kan kita aja. Iya. Lihatnya iya. Kalau yang kurang ini kan pusing banget, pengen dia terusin kelamaan pusing Iya. atau gimana? Kan itu alat penyakit. Nah itu lain lagi nilainya. Allah nggak lihat orang sedikit atau banyaknya dari hati. Iya. Karena emang ini nggak tahu dah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum wa la ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat lu hebat, lu ngapel, lu ini, apa, atau lu cakep, lu ini, enggak lihat. Dia kata dia ambil berkali-kali hatam juga. Allah lihat lagi lu berkali-kali hatam kenapa? Buat supaya ngetop. Iya. Lain lagi, nol nilainya. Iya. Lu udah nikmatin itu dia. Buat Gitu. Makanya si guru ngaji kalau yang paham itu hal-hal gitu. Pokoknya jangan pikirin masalah keuangan, ngaji aja. Mendingan begitu. Bisa ada yang soalnya ongkos jalan atau gimana ngasih saya tega sih. Oh iya, oke. Tapi jangan berpikir ke sana ya. Nah, kenapa? Ngerinya nanti di akhirat nggak ada apa-apanya. Udah sia-sia. dibayar loh. Iya. Tuh. Sia-sia jadinya Ustaz ya. Iya, udah jalanin aja. Apalagi ente yang ini. Anda bangga banget lihat kawan begini. Masih mau.
Makanya semangat begitu. Biar dia sendiri misalnya, dia lagi nggak sempat nih. Nah, terjalan kenapa? Karena ada kebanggaan di dirinya. Bahwa yang begini masih mau. Gitu. Masa gue yang sehat nggak mau? Gitu. Itu kalau menurut ukuran omongan orang Betawi, Mas, Pak. Orang Betawi itu masih dia orang nggak begitu, nggak seperti gue dia mau, gue kagak mau. Orang Betawi itu kan gue nya sebut, gue mesti mau, gitu. Kalau orang Jawa apa namanya istilahnya kasar tuh saya orang Betawi, kasar tuh lagi. Tapi kasar itu udah akrab, udah akrab. Jadi kesan kasar kurang. Jadi berkenal nggak boleh. Oh iya, tuh lagi. Pokoknya, iya dia kadang mau, jalan ngesot-ngesot, masuk ke saat mau. Enak aja, gue gak mau. Nah, gue juga mau, kan kasar. Iya. Tapi kasarnya itu udah terbiasa, jadi kesannya nggak kasar. Anda ada sifat nekat, ada sifat kesungguhan. Anda juga pengen sih sebenarnya. Oh, Anda lihat dulu masih mau aja. Kan aneh, kayaknya agak terlalu ini. Kalau ini kan semangat beda. Beda ada. Itu ada istilah orang Betawi gitu. Kalau di Jawa nggak tahu dah gimana. Yang begitu, wah enak aja gue pengen gitu. Kalau di Jawa nggak tahu dah. Itu bahasa kita. Ya, ada istilah begini. Ada istilah. Kalau urusan dunia kita memang ke bawah. Jadi dia kaya. Kita ngomong dia kaya, tapi urusan untuk akhirat kita nggak ke atas. Dia bisa nanya, gua harus atau. Nah, gitu. Kalau satu itu kalau urusan dunia, ya yang ada kirim tuh, saudara Hidayat tuh apa? Itu kan pangkat, cuma katanya bahasa. Lu dapat banyak duit ini, wow, miliaran duitnya. Makannya paling segitu juga. Iya benar. Yang dibanggain apa? Iya. Kali dia makan 3 piring sekali Kali itu bisa makan sebako baru-baru dia. Ani ingat banget tuh ucapannya ya kayak Adi Hidayat. Ini duit mewah, mobil banyak ini. Pangkat. Itu cuma ucapan manusia pangkat. Pada dasarnya manusia makannya cuma sepiring. Dia mau makan pangkat sapi nggak bakalan jadi sembako dimakan. Makan suap lagi. Bahkan yang tinggi pangkat kadang-kadang makan yang dikurangin. Iya. Tolong ya Pak, jangan yang asin-asin. Yang manisnya nggak usah banyak nih, masih gulanya terlalu tinggi. Iya. Tapi itu yang udah pensiun jangan jadi jenderal sekarang. Jalannya itu payah banget. Ya, kayak kita ya tadi ya, kita mau makan apa? Nanti kita habak ya. Nah, iya. Kan begitu. Itulah Allah kasih. Apa bahagian mana dia sama kita? Begitu istilahnya. Bahagia ada di sini. Lu punya duit banyak, gua gak punya duit banyak, sama. Gua juga punya bahagia. Ukuran kita lagi. Bahkan ada yang pernah lagi di atas mobil mewah. Dia merasa, duh enak banget orangnya. Biar kata dia hidupnya di becak di atas becak. Dia pulas. Udah di mebel, udah di ini, tidur udah enak banget, ada AC dan masih di box sini kan, nggak pulas. Itu satu kenikmatan dari Allah. Loh, yang perlu disyukurin yang begitu, bukan yang mewah ini. Ya akan cari mewah kalau bahagia lagi. Nah, jadi gitu Mar, jangan disedihkan masalah. Boleh, memang boleh merasa aduh kurangin, jangan. Itu seakan-akan nerimain Allah kasih itu. Ya Allah, walaupun begini aku berusaha untuk ini. Aku terima yang kau kasih ya Allah. Mungkin ini salah satu diantaranya rahmat-Mu turun kepada aku ini. Begitu. Begitu dasarnya itu. Ini lagi yang namanya mata inti banget buat ini kan. Tapi kalau bagi orang yang benar-benar tanda syukurnya ada, bersyukur, kagak dibikin yang ini. Nah, enggak, biar aku bantuin tapi gua. Nah, ini kayak Umar mau dipikirin kagak? Matiin aja.
Nikmatin aja, mancing aja. Kan begitu Bang? Nah iya begitu kan? Nah iya ngapain? Mancing aja, begitu udah mancing kan pulang, istirahat tidur. Ntar malam ngaji lagi. Empel molor. Jadi begitu. Paling gampang. Satu-satunya jalan buat kita menambah pertama keimanan, menambah ini itu ya yang lebih cepat mendekati pada Allah kan diantaranya bersyukuri nikmat yang Allah kasih. Bayangin, nggak usah jauh-jauh, napas kita aja nih belum pernah tersumbat gitu, sampai setengah hari. Iya benar. Iya. Ngomong nggak bisa karena nggak bisa napas. Ngekok. Iya. Itu kita belum kebayang itu. Pantas di babi ayyi ala'i rabbikuma Bukan tukadzibun. Sampai berapa kali itu? Iya. Banyak banget. Iya. 30 lebih. Iya. Ya. Babi ayyi ala'i. Di mana lagi yang belum nikmatin bahasa itu. Semua udah kasih. Nikmat nafas, nikmat bergerak, nikmat melihat. Walaupun begini masih melihat. Allah masih kasih tuh celah dulu lihat tuh boleh bisa tuh. Asik kan? Alhamdulillah Allah masih. Aduh si Ano otak ngerepek banget. Bawa motor masih bisa, enak. Walaupun pelan. Satu, itu satu nikmat. Allah kasih besar masih nikmat itu. Tapi kadang-kadang ada juga pikiran kita yang apa namanya, yang jelek gitu tadi. Kita berburuk sangka kepada Allah. Misalnya kayak saya itu terus terang kan. Kadang-kadang suka ada pikiran misalnya lagi sholat kok udah sholat, rajin sholat, rajin sembahyang gitu terus terang aja apa. Kok masih susah amat ya merdiki. Kadang-kadang begitu satu. Iya. Emang sholat buat kaya? Iya. Nggak bisa jauh-jauh tanyanya. Sholat emang buat kaya? Iya. Kadang-kadang ada pikiran seperti itu saya. Suka nyalain Tuhan gitu kadang-kadang. Sifat kita. Ini diantaranya yang kita belum pikirin sebenarnya. Kalau kita mau bahagia, kalau nyebutan hayya alal falah arti kemenangan. Berarti kan bahagia tuh. Gitu. Ini yang 5 waktu nih tolong jangan tinggal. Artinya, mau sholat ya kan? Artinya hati kita benar-benar sholat gitu. Orang kan ada yang sholat Allahumma habib sunnah. Iya. Ada. Itu kurangin, usahain walaupun masih ada. Selima-limanya tuh. Itu kalau mau merasa bahagia. Satu, sholat. Nah, pasti orang akan bahagia kalau melaksanakan sholat. Allah nggak perintahkan hayya 'alaz zakah, hayya 'alal zakat, hayya 'alal haji. Zakat, hayya 'alas shalah. Yang disuruh apa? Sholat. Hayya 'alas shalah. Mari sholat. Dekat sama aku. Kenapa? Karena sujudnya ini yang dinilai nih. Bayangin kaki kita, kepala kita disamain ke kaki untuk menyujud pada Allah. Nah itu Allah bangga banget melihat orang banyak sujud. Apalagi sujudnya dia lagi ingat Allah benar-benar sujud. Ya Allah, kadang parah mata atau gimana? Itu tuh nilai dari Allah. Emang jangan dikira orang sholat ini nanti bahagianya nih. Enggak. Sebenarnya begini, kita sholat ya sampai umur dia dari umur balik dah sampai 40, sampai 50, sampai meninggal lah pokoknya gitu. Nah, sampai 40 sampai 50, rupanya masih gini-gini juga sholatnya. Itu udah hilang tuh pahala sholat. Nauzubillah. Kenapa? Karena udah ingkar sama Allah. Lah Allah kata, enggak ada. Orang yang sholat pasti rezekinya banyak. Enggak ada. Orang yang sholat pasti dia bahagia. Kamu sholatnya benar. Kenapa? Karena Allah yang bilang, hayya 'alas sholat. Sholat. Hayya mari sholat. Hayya 'alal falah. Falah apa?
kemenangan nanti orang yang menang itu bahagia. Pasti bahagia, pemenang di apaan aja. Mau main apapun yang namanya menang bahagia. Gak ada yang menang yang sedih. Yang Allah sebutin, carilah kemenangan. Artinya kebahagiaan gitu. Kita intikan lagi kebahagiaan itu artinya. Nah, kebahagiaan ini kita setiap satu hari semalam 5 kali itu. Jangan tinggalin. Artinya, aku setiap sholat nggak pernah tinggalin. Nantinya jangan begitu aja. Terus kita kerjain, biarin. Lagi gimana Pak? Allah. Hari ini masih ingat aja yang nggak apa-apa. Terusin. Ya Allah, saya mau mencari kemenangan yang kau sini. Ada mencari kebahagiaan. Itu kalau kita mau bahagia. Sholat jangan tinggalin. Nanti satu saat akan Allah kasih kebahagiaan yang gak bakalan kita kepikiran. Tahu-tahu, enggak begitu gede, tapi bahagianya juga gede banget. Ada satu saat, entah di rumah tangga, entah sama bini kita, entah sama anak, entah siapa. Yang jelas pasti Allah kasih kebahagiaan, pasti. Kalau Allah urusan Allah pasti. Kalau urusan manusia, insya Allah. Wallahu a'lam. Urusan Allah pasti. Kenapa Allah janjiin? Carilah kebahagiaan. Di mana? Di waktu sholat. Kemudian udah. Kita nih kira-kira udah belum? Minimal 1 minggu 7 kali aja. Tahajud 7 kali seminggu, nggak usah banyak-banyak. Tiap malam 1 berarti. Iya berarti kan sekali. 7 kali. Apa kita udah kerjain tuh minimal seminggu 7 kali. Boro-boro. Sering, tapi nggak seminggu. Kadang ini ngerjain besok enggak, besok enggak. Jangan asal usahain minimal tuh seminggu 7 kali. Berarti sebulan 21 kali. 40 hari jadi berapa kali gitu ya? Insya Allah dah kalau kita kerjain yang begitu-begitu tuh. Ada aja jalannya gitu nggak nyangka juga nih. Yang kita yang entah telepon bunyi, entah gua lagi nungguin ada orang siapa kayak gitu. Ayo nunggu antaran. Ngapain? Mau bagi segopok duit. Kenapa emang? Mau di rumah ada ketemu ada yang mau jualin. Ada loh, Allah yang ngatur tuh. Padahal gitu bukan tukang objek. Kita nggak tahu jalannya. Sayyidina Umar sejarahnya tukang objek. Sayyidina Umar. Emang kerjaannya. Nabi ya sahabat Sayyidina Umar. Ada yang mau jual ini no, pedang, baju ini, baju perang. Siapa yang Rasul? Sama orang sana di barang. Nah itu, aku pernah dari Rasulullah begini. Oh iya, saya jual ya saya. Berapa duit? Saya bawa dulu ya. Tiba, istilahnya gitu. Atau entah kalau ada yang beli, ada yang mau. Yang penting saya yakinin betul kalau iya. Berapa dijual sekian? Awalnya, dan yang mau beli. Dan tawar-tawar deh. Selesai jadi, dapat komisi deh. Jelek kagak. Kalau mobil itu mah jelek. Yang jelek yang bohong. Apaan kalau bohong jelek? Cuma kebetulan dia tukang mobil jadi jelek banget gitu. Maaf deh. Yang namanya ngobek, yang namanya dagang pun lagi mikul begini. Bang berarti rambutannya, sikat 12.000. Mahal amat bang, nggak ada 7.000. Dari yang 10.000 yang tawar, kan bohong. Orang nawar 10.000 saya kan juga. Astagfirullah, kapan yang nawar? Mau apa? Supaya dia beli. Bohong. Itu juga lebih jelek dari yang tadi itu. Begitu dijual. Ya Umar, ini dapat sekian. Uang apa? Penyambung lidah. Penyambung lidah. Siapa? Objek. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh bohongnya. Orang tahu sekian, orang lihat tahu. Baru pasarin. Orang nggak tahu sekian. Itu yang rusak. Banyak pasar minggu tuh. Nah, iya. Om ini berada di tangan. Sekian.
Nggak ada habisnya. Ya, segitu kita sudah nggak jual. Modalnya belum pulang. Modal jalan sendiri. Ini penting banget buat kita. Jadi ntar kita benar-benar bersyukur pada Allah. Gimana sih bersyukur itu? Ya udah jalanin yang Allah perintah. Ini larang udah tinggalin, gitu aja dua emang. Iya. Gak banyak. Ini kan banyak meleko-leko gitu ya. Iya. Sama-sama leko. Nah itu juga. Iya. Itu kalau kita benar-benar bersyukur, insya Allah kita ingat iya, sholat masih begini-begini aja. Ini kan azidan aku. Inna azabi lasyad. Begitu kita jalan, maaf nih ya, itu udah sholat ini kemudian ini, tapi Allah ganti dengan cara lain. Contoh, itu mohon ya Allah beri rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, wow, selalu itu mohon. Iya. Ya Allah jadikan anak cucu saya begini. Wah, ya. Hampir tua anak cucu belum jadi juga, agak jadi. Ternyata itu permintaan itu Allah berikan, cuma ditangguhkan di akhirat nanti. Nanti kamu nih, ya ini bukan punya saya nih, masa saya begini banget nih. Ini doa kamu saya tunjukkan dari sini. Karena Allah cintainya orang yang berdoa banget. Itu enggak, jangan lucu aja. Begini loh. Jadi begini, gitu. Allahumma rabbana ya Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah yang minta rezeki yang banyak, Allah mansur ya Allah. Ini rezeki yang banyak. Allah tahu. Kalau Allah kasih begitu, kelupaan aja begini ya enggak. Iya. Ini aku sayang, aku demen lihat dia lagi mohon. Apalagi air mata, aku senang lihat kata Allah gitu. Di doanya beda soalnya. Di doanya beda. Beda. Ya Allah beri saya rezeki dikit aja. Banyak. Minta yang banyak. Bisa minta motor, ya Allah berikan rezeki motor yang 10. Motor disabit. Minimal 5. Lah kalau kita lagi berdua disabit sama malaikat tuh, ketinggalan kita. Gitu ya, mudah-mudahan lah. Yang penting ini, kita niatin, kita ingat dah bahwa ini Allah pasti kasih. Walau kita minta dikasih. Ini kan kadang-kadang kita sembahyang segini kan ya. Jangan disalahin itu. Nanti sembahyang kita masih gitu seakan-akan kita nggak rapi sholat kita. Nggak redo jadinya. Nggak diinin sama Allah. Jangan, kita benar-benar kagak. Misalnya kayak apa ya? Gini. Itu harus diedukasi jadi kagak tuh. Misalnya tiap subuh. Itu belum butuh aja enggak. Belum juga ini nih, alhamdulillah. Walaupun ibu juga alhamdulillah. Udah aja nanti kan gitu. Jangan banget belum juga di obor ini. Kan gitu. Oh, doang sih. Ya, itu nggak ada apa-apanya itu. Habis. Nggak habis udah nggak ada apa-apanya. Ada juga kagak. Kenapa? Putus asa sama Allah. Doa aja, Allahumma ya Allah begini mohon ya Allah. Ampuni dosa saya, ampuni kedua orang tua saya, ampuni anak istri saya. Ya Allah, berikan keberkahan di rumah tangga saya ya Allah. Lindungi dan jauhkan dari fitnah dunia akhirat. Jauhkan dari kecelakaan kami dari sampai keturunan apa ya Allah. Tingkatkan ya Allah, angkat semua ya Allah derajat-derajat kami. Berikan kekuatan untuk ibadah kami Engkau ya Allah. Udah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa tuh habisnya. Atau doa Nabi Adam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zurati wa ta'lamu hajati fa atini su'li. Allahumma inni as'aluka imanan yuwassiru qalbi wa yaqinan shadiq wa hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabta li wa ridha bima qadaita alayya. Itu Nabi Adam doanya. Doa apa? Udah dosa dulu batasan dia. Sampai diusir dari Surga. Kita banyakkan maksiat, kita pengen masuk surga. Bisa masuk bisa dengan rahmat Allah. Iya. Itu kan baru satu Nabi Adam, satu juga nggak enak gitu. Iya. Itu cara Allah sebenarnya buat kita. Nah tapi kalau yang itu ini, jangan gitu. Orang yang belum sempat sholat aja dimasukin surga gara-gara nolongin
Siapa? Kucing, anjing. Tahu dah orang sering hadir pada jamaah ada. Gara-gara itu aja rahmat Allah datang, dia pengen baru mau niatol pengen mau tobat gini. Apa kucing gara-gara kucing masuk ke surga? Gitu. Jadi ya banyak dah kalau kita pikirin nggak habis yang harus kita syukurin. Ini kayak kita begini. Gini masih enak berjuang-juang. Ngobrol sini ngobrol dalam hati mudah-mudahan ngobrolnya ngobrol aja ya. Iya. Mudah-mudahan. Nah itu. Kenapa? Daripada kita ngobrol di kafe ini nggak tahu. Setan-setan yang bercaling gitu nggak tahu ngajak-ngajak kita. Nah kalau tempat begini bayangin aja. Duduknya aja kalau udah niat tadi itikaf. Insya Allah. Udah ada hati kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, semua mudah-mudahan Allah panjarkan yang terbaik. Karena kita duduk tempat begini, orang-orang masih menikmati apa tahu udah macam-macam di muka bumi ini, tapi kita masih mau sempat melihat Al-Quran. Mudah-mudahan ya. Dan mohon maaf kalau saya bawanya seakan-akan memang saya bukan orang. Kadang-kadang ingat dulu sebenarnya kalau saya nyata nggak? Iya. Syatu syat. Masya Allah. Ingat nggak tuh dia mau nyebut gitu? Iya. Kebayang sih orangnya. Hah? Ya masih kebayang. Bayang. Ya Allah. Jadi saya ajak udah sih ke situ. Kami jawab. Anak kaget banget di rumah. Karena ya, anak nggak dibilangin ya. Walaupun gitu kan anak agak mengenang beliau banget. Iya. Satu juga ada. Tadi nggak ada. Ada. Anaknya? Ya ada. Oh. Jadi adiknya yang ada. Adiknya tadi ada dua. Jebol bawa dulu dari kamu. Siapa anak aja namanya?